Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu Bapak Marinal Effendi yang bekerja di SMK 1 Pertiwi dalam rangka pembuatan video UKIN yang untuk kegiatannya ini kartu pengenal ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini Bapak harapkan kita dalam keadaan sehat karena kita dalam kondisi pandemi corona ya. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Ya, dalam keadaan kita seperti ini, kesehatan kita harus kita jaga sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Protokol kesehatan itu kita harus jaga, ya. Bapak juga menggunakan masker. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas, Bapak persilakan dengan segala hormat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak lihat dari sesi kehadiran ada beberapa orang lagi yang tidak hadir. Mungkin ada keterkendala mulai dari handphone, apalagi kita sekarang ini musim yang namanya musim hujan. Saat ini memang kita mengalami musim hujan, makanya yang udah berkumpul sudah syukur Bapak rasakan karena masih bisa kita mengikuti. Bapak lanjutkan, ada sedikit terbengkalai karena masalah jaringan. Maklumlah yang kita hadapi dalam pembelajaran daring ini yang sering terjadi yaitu adalah masalah jaringan. Untuk pagi hari ini, Bapak sampaikan sebelum kita masuki pembelajaran kita, ada yang tahu pembelajaran yang sebelumnya? Sepak bola, Pak. Ya, makasih kepada anakku yang mengetahui materi kita yang sebelumnya itu adalah materi tentang sepak bola. Hari ini kita lanjutan dari materi kita yaitu tentang materi bola besar juga, tapi tidak sepak bola. Sekarang kita materi kita hari ini adalah bola voli tentang materi passing bola voli. Sebelumnya kalau Bapak lihat dari segi pembelajaran kita, ini pembelajaran ini sudah mulai ada dari sejak SD, SMP, dan SMK. Di sini Bapak memperdalam karena waktu SD hanya kegiatan bermain, SMP melanjutkan gerakannya. Sekarang kita memperdalam teknik dasar yang harus dipelajari untuk anak-anakku sekalian. Di sini akan Bapak perlihatkan video tentang materi passing bola voli. Coba disaksikan bersama. Kembali Bapak ingatkan permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan kita untuk pembuatan video ini. Coba saksikan video yang Bapak tampilkan ini. Coba saksikan ya gerakan-gerakan yang ada dalam video tutorial yang Bapak buat ini.
pola dari pembelajaran ini, pertama yang Bapak harapkan di sini ada pembelajaran kita pasti, yaitu pasti bahwa tujuan di sini bahwa peserta didik bisa melakukan keterampilan dengan baik dan benar pada dirinya di mana dalam kesalahan ya itu dari tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya itu sebelum kita masuk dalam pembelajarannya tentu kita ada yang namanya pemanasan. Pemanasan akan Bapak lakukan yaitu ada pemanasan yang sekarang itu adalah pemanasan dan tadi ini membuat mulai dari atas kepala hitungan dari 1 sampai 8 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bawah ke kanan 1, 2, 3, 4 bawah ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, itu contoh pemanasan tadi masuk kita pemanasan yang dimana dimulai dari kepala hitungan 2 kali hitungan 1, 2, 3, 4, 5, ya itu ya yang pertama passing bawah. Dalam passing bawah ini ada langkah atau tahapan yang harus kalian lakukan ya, yang dimana yang pertama itu adalah buka kaki selebar bahu. Pertama buka kaki selebar bahu itu apa? Untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua condongkan badan ya, ditekuk kita ditekuk dan condongkan badan. Yang ketiga luruskan. Apabila yang perempuan itu dirapatkan tangannya jangan dibuka ya, takut nanti ada penggunaan. Yang lainnya luruskan ayun dari bawah ke atas. Ini adalah gerakannya dilakukan secara berulang-ulang. Lihat sekali lagi ya. Pertama itu lakukan passing bawah yaitu pertama buka kaki selebar bahu ya, buka kaki selebar bahu. Yang kedua itu tangan ayun ya. Sekali lagi Bapak tekankan dalam pembelajaran ini yang perlu diharapkan tahapan benar dilakukan. Ada yang sembarangan dibuatnya seperti jangan tidur Nata. Ya anjir. Ya, perhatikan anak. Itu posisinya itu untuk menjaga keseimbangan. Lihat. Posisi pertama itu muka kaki selebar bahu. Ya. Nah. Ya. Gerakan perkenaan bolanya. Passing bawah, lihat gerakannya sekali lagi anak-anak. Bisa satu kaki di depan. Ke samping itu harus kita kejar. Jangan kita buat tangan kita mengejar dalam posisi passing bola volley. Ya. Posisi.
posisi yang tidak maksimal, ya. Nah, ayo. Ayunan dari bawah itu sampai ke sejajar bawah. Nah. Jadi panci nih muna. Nyawamu. Nyawamu. Ini udah apa bayar? Nata, diamkan dulu suaranya dulu. Nata, mic-nya matikan. Ya, ya, yang posisi itu makanya tidak efektif. Makanya kita harus menggeser badan kita itu ke samping. Ya. Ada berbagai macam variasi. Variasi itu dalam badan bawah ini yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu bisa kita lakukan sendiri. Yang ada bola, kita lemparkan ke atas. Ini variasi yang harus kita gunakan dalam passing bawah dengan diri sendiri. Ini variasi yang kedua. Perhatikan gerakannya. Kita pantulkan bola ke dinding. Ya, tetap ayunannya diluruskan tangannya. Ya. Ini yang ketiga, variasinya itu adalah berpasangan. Metodenya berpasangan variasinya. Nah, ini rangkaian gerakan berpasangan dalam melakukan passing bawah. Ya, tetap diluruskan, lihat, diluruskan tangannya. Dari penjelasan variasi tiga passing bawah tadi, harapkan bisa menerapkan contohnya mencoba. Harapkan peserta didik mencoba bisa melakukan yang mulai dari tahapan kaki lebar bahu, yang meluruskan badan, meluruskan tangan, dan mengayun dari bawah atas itu Bapak harapkan bisa dengan melalui dari video pembelajaran tadi. Ya, jadi Bapak harapkan dari untuk mencoba ini jangan pernah bosan. Coba kalau nggak bisa metode dinding, boleh metode sendiri, boleh dengan metode berpasangan. Itu yang Bapak harapkan dari pembelajaran hari ini. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran ini, ya kita lakukan yang namanya pendinginan. Pendinginan itu gerakan aja. Nah, ingat tadi kita awalnya pemanasan dan kita akhiri dengan pendinginan. Pemanasan ini sangat berguna dan pendinginan ini sangat berguna. Pemanasan gunanya untuk mencegah terjadinya cedera dalam melakukan gerakan inti, sedangkan pendinginan kembali meregangkan otot-otot yang tegang itu menjadi rileks, kembali lebih baik. Ya, cukup sekian dari yang kalian amati video yang Bapak tampilkan. Bapak harapkan setelah kalian mengamati pembelajaran ini, ada nggak yang kalian belum tahu atau pertanyaan yang tidak paham tentang gerakan passing bawah bola tersebut? Ya, Pak. Apa itu, Nata? Apa fungsi ayunan tangan dari bawah dan bagaimana diayunkan tangannya, Pak?
Iya, apa fungsi ayunan tangan dari bawah dan sampai mana ayunannya? Ya, lagi. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, Saya, Pak. Bang. Ya, apa pertanyaannya, Fadlan? Kesalahan apa saja yang sering dilakukan pada passing bawah, Pak? Kesalahan apa saja yang sering terjadi dalam passing bawah? Oke, pertanyaan cukup menarik. Ada lagi? Pertanyaan ketiga, siapa lagi yang bertanya? Saya, Pak. Iya, apa itu, Leni? Apa pertanyaannya? Bagaimana cara melakukan yang baik? Bagaimana cara melakukan passing bawah yang baik? Oke, ada 3 pertanyaan yang diberikan kawan-kawan anak-anakku sekalian. Sebelum Bapak menanggapinya, ada nggak yang mau menanggapi dari pertanyaan kawan kalian? Siapa yang Saya, mau? Pak. Iya, Ryan. Apa yang pertanyaan siapa yang mau ditanggapi? Nomor 1, Bapak. Ya, apa itu? Fungsi ayunan tangan yaitu supaya bola yang dipastikan teman bisa kita passing dengan baik dan benar. Oh ya, bisa jadi ya, Bapak simpan. Ada lagi yang menanggapi? Ada lagi yang menanggapi? Pertanyaan 2 lagi kawannya? Coba. Yang mau menanggapi, salah nggak masalah. Yang penting ada kepercayaan dirimu untuk menjawab atau menjawab dari pertanyaan dari kawanmu. Nanti Bapak tambah yuk, walaupun tidak pas. Siapa? Ya. Pertanyaan siapa yang mau dijawab? Kesalahan yang sering terjadi dalam passing bawah yaitu posisi tubuh yang kaku dan tangan yang bengkok. Ya, makasih banyak kepada anakku yang menjawab pertanyaan itu, kesalahan yang sering terjadi. Kita simpan jawabannya lagi. Ada lagi yang menanggapi pertanyaan kawannya? Ya, apa itu Fitri? Saya, Pak. Ya. Cara melakukan passing bawah yaitu ada 3, Pak. 1, melakukan sikap yaitu melakukan kaki selebar bahu. Ya. 2, tangan patkan. Ya. Kenapa macet-macet ya jaringan? Mungkin jaringannya ini memang ada sedikit bermasalah. Ya, inilah memang tantangan yang kita hadapi dalam proses pembelajaran daring ini. Jaringan ini yang paling utama. Tapi Bapak maklumi, ya. Ya, cukup ada 3 pertanyaan. Sebelumnya itu akan Bapak tampilkan dari jawaban yang kalian itu untuk di PowerPoint yang Bapak buat ini. Perhatikan PowerPoint-nya. Ya, yang pertama tadi apa fungsi ayunan tangan? Ya, apa fungsi ayunan tangan? Kita lihat, ini adalah gambar yang Bapak buat ini. Lihat, perhatikan. Ya, ayunan tangan, perhatikan ini ayunan tangannya ini adalah gerakannya itu untuk melakukan atau menjemput bola yang dari bawah dan kita passing ke teman kita dengan baik dan benar. Ini ayunannya. Ya. Posisi tangan ini ada yang kita lihat ini tangannya, posisi tangan, lihat, perhatikan. Perkenaan bolanya itu ada di lengan bawah. Ini lengan bawah. Ini lengan bawah, lengan bawah, lengan bawah. Jadi fungsinya itu adalah untuk memassing bola dengan baik dan benar dan menjemput bola dari bawah. Itu fungsi ayunan tangan. Apabila nanti kita tidak ayunkan, gerakan kita kurang maksimal.
Makanya sering terjadi yang Bapak lihat tadi, yang Bapak kasih buat video itu, dia itu hanya berdiri kaku, tidak mengayunkan tangan, sehingga bola yang dipasingnya itu bisa jadi ada di depannya sendiri, tidak sampai passingnya ke temannya. Itu yang sering terjadi dilakukan oleh para anak-anakku yang tidak mengayunkan tangannya dari bawah sampai ke sejajar bawah. Yang kedua, kesalahan. Kesalahan yang sering terjadi dalam passing bawah, yang pertama adalah posisi badan atau ya, lagi-lagi sedikit bermasalah dalam jaringan kita ini. Coba ini kan Bapak share lagi dari perhatikan ya. Perhatikan tadi jawab PowerPoint yang Bapak kasih. Ada sedikit kelemahan kita memang dalam jaringan ini. Karena mungkin karena musim hujan ada jaringan yang bermasalah. Perhatikan lagi nih. Ya. Kesalahan yang sering terjadi dalam passing bawah adalah posisi tubuh yang kaku. Yang dikatakan kaku itu adalah dia hanya berdiri tegak, tidak menekuk badan atau membuka kaki selebar bahu untuk keseimbangan atau posisi yang baik dalam melakukan passing bawah. Yang kedua, ya, ayunan atau tangannya bengkok. Ini tangan kita tidak boleh bengkok. Ini perhatikan, ini lurus. Ini adalah posisi tangannya lurus. Itu lurus. Tidak boleh bengkok-bengkok. Kenapa tidak boleh bengkok-bengkok? Nanti supaya passing kita itu pas dengan baik dan benar diterima oleh teman kalian. Lagi-lagi bermasalah, Bapak harapkan mohon bersabar ya. Jaringan kita ini memang sudah Bapak maksimalkan. Mungkin ini tantangan yang sering kita hadapi dalam pembelajaran ini. Perhatikan lagi ya. Perhatikan lagi. Perhatikan kesalahan yang sering terjadi itu memang posisi tangannya ini bengkok. Apabila bengkok itu passingnya tidak baik dan benar. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan passing bawah dengan baik dan benar? Ya, bagaimana cara melakukan passing ini? Jawabannya yang kalian Bapak ambil. Yang pertama itu posisi pemain harus melakukan sikap siap. Ini posisi pemain melakukan posisi siap. Perhatikan. Yang kedua, di sini kedua tangan rapat dijulurkan lurus ke depan. Kedua lengan membentuk sudut 45 derajat dengan badan. Ini dia posisinya. Mohon bersabar ya. Memang jaringan kita ini lagi sedikit bermasalah. Jaringan memang ini lagi bermasalah. Bapak harapkan mohon kesabarannya ya. Kembali ya, kita lihat. Yang ketiga, posisinya itu adalah sikap tubuh semakin merendah dengan menurunkan sudut lutut dari 135 derajat menjadi 45 derajat. Ini dia. Tadi kita ini sudah kita turunkan ini. Ini adalah posisi yang menurunkan badan untuk menjemput bola atau melakukan gerakan bola. Namanya kita passing bawah. Berarti bola yang kita passing dari atas atau di bawah kepala itu dikatakan passing bawah. Kalau di atas kepala baru passing atas. Perhatikan. Ya. Lagi baru yang ketiga, ini adalah gerakan selanjutnya itu tungkai mulai dijulurkan ke atas. Agak ke depan, bola mengenai lengan bawah. Ini bola mengenai lengan bawah. Ini gambarnya. Perhatikan. Lengan bawah. Ayunannya ini dari ayunan tangan itu dari bawah sampai sejajar bawah ini. Ya, baru kita lakukan sampai sejajar bawah. Baru setelah kita melakukan perkenaan bola kita passing, baru kita kembali dalam posisi siap. Itu adalah posisi yang dilakukan dalam permainan bola voli. Ya, ingat cara melakukannya ini ada 5. Pemain melakukan sikap siap itu dengan membuka kaki selebar bahu, yaitu menekukkan sedikit lutut, merapatkan tangan,
menurunkan sudut lutut, baru tungkai mulai dijulurkan ke atas, baru perkenaan bola harus di lengan bawah. Setelah di lengan bawah, baru kembali ke posisi awal. Itu yang sering kita lakukan dalam passing bawah. Ingat, ini urutannya. Posisi siap, bagaimana katakan posisi siap. Yang kedua, merapatkan tangan. Yang ketiga, menekuk badan. Yang keempat, ayunan. Ayunan tangan dari bawah sampai sejar bahu. Bolanya itu harus mengenai lengan bawah. Perhatikan, harus mengenai dengan lengan bawah. Ya, itu dalam penjelasan Bapak tentang passing bawah. Ya, jadi anak-anakku, ada lagi yang kurang paham tentang pertanyaan kawannya? Ya, tadi kesimpulan dari jawaban teman kalian, ada nggak yang bisa melanjutkan kesimpulan dari pertanyaan atau pembelajaran kita hari ini? Pada anak-anakku yang mau bisa mencoba menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ada? Soalnya tadi ada 3 harapan Bapak nanti setelah kalian melihat atau mengamati video yang Bapak buat, itu nanti ada tugas yang akan Bapak kasih. Ya, untuk tugas kegiatan pengetahuannya itu nanti akan Bapak kirim ke Google Form atau Google Classroom yang ada kita lembar kerja itu tentang pengetahuan atau tugas pengetahuan yang akan kalian kerjakan di rumah. Masalah untuk tugas keterampilan, ada 3 materi yang Bapak sampaikan tadi yang bisa kalian lakukan untuk kalian lakukan di rumah, melakukannya. Bagaimana Pak? Tidak ada bolanya. Bisa bolanya itu diganti dengan bola karet. Yang perlu gerakannya. Ya, ingat sekali lagi yang perlu sama Bapak gerakannya. Bagaimana gerakannya itu bisa dilihat dengan baik dan benar melalui video yang kalian kirim. Ingat, Pak, bisa dicoba yang lain. Bisa nanti Bapak buat contoh 3 materinya itu yang pertama itu bisa melakukan dengan diri sendiri. Melakukan passing bawah dengan diri sendiri. Yang kedua, memantulkan bola ke dinding bisa. Yang ketiga yaitu melakukan passing bawah berpasangan bisa. Jadi di antara yang 3 variasi yang Bapak kasih tadi melalui video, Bapak harapkan untuk anak-anakku bisa mencobanya di rumah. Melakukan kegiatan tersebut di rumah. Karena memang tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah dapat melakukan passing bawah dengan baik dan benar. Ingat sekali lagi, berarti dapat melakukan. Ya, peserta didik dapat melakukan, dapat menganalisis dan melakukan keterampilan gerakan passing bawah. Di mana di sini menganalisis? Menganalisis ini berarti tadi pertanyaan kalian kawan kalian. Yang dimana kesalahan yang sering terjadi itu jangan lagi dilakukan, diulang. Tadi udah ada pertanyaan kawan kalian itu yang kesalahan yang sering terjadi itu kita tinggalkan. Kita perbarui gerakan kita yang baru lagi. Ingat ya. Jadi nanti untuk tugasnya itu akan Bapak kumpul, akan Bapak tagih nanti tugas video ini, tugas keterampilan ini di video kalian kirim ke WhatsApp Bapak atau ke Google Classroom. Untuk pengetahuan tadi sudah Bapak kirim linknya itu untuk kalian kerjakan di Google Classroom. Ingat ya. Jadi kepada anak-anakku yang Bapak harapkan itu dari setelah kita pembelajaran ini peserta didik dapat itu menganalisis dan melakukan keterampilan gerakan passing bawah dengan baik dan benar. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, kalau tidak ada akan Bapak simpulkan ya. Perhatikan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita belajar tentang materi bola besar, bola voli, yaitu teknik dasar bola voli passing bawah. Di mana di passing bawah ini ada tahapan-tahapan untuk melakukan passing bawah dengan baik yang benar. Yang pertama itu adalah dengan posisi siap. Posisi siap ini adalah untuk melakukan atau menjaga keseimbangan membuka kaki selebar bahu. Itu
untuk yang pertama. Yang kedua itu kedua tangan. Kedua tangan ini dirapatkan. Ya, kedua tangan ini kita rapatkan untuk melakukan passing bawah. Yang ketiga, kita ayunkan tangan dari bawah sampai ke sejajar bahu. Jangan terlalu tinggi. Ingat, jangan terlalu tinggi, tapi kita harapkan sejajar bahu. Ini adalah sejajar bahu. Ya, sejajar bahu, jangan melewati bahunya. Kenapa tidak boleh melewati, Pak? Nanti gerakannya tidak maksimal. Bisa nanti kamu passing, kalau lewat sejajar bahu itu bisa kamu passing ke belakang. Yang ketiga, perkenaan bolanya itu harus di lengan bawah. Ingat, ini lengan bawah. Ini adalah lengan bawah. Ini tadi lengan atas, ini lengan bawah. Yang keempat, ayunkan perkenaan bola itu dengan baik dan benar atau passing sama teman kalian. Ya, passing tujuannya itu adalah untuk mengoper sama teman. Sekali lagi pada anakku, untuk tujuan dari pembelajaran kita adalah untuk mengoper bola sama teman. Paham anak-anakku? Paham, Pak. Nah, jadi ingat ya, karena kita memang dalam proses pembelajaran daring ini, ya kita bersabar dan tetap mengikuti pembelajaran. Yang mana itu kita melalui pembelajaran melalui Zoom. Sekali lagi, kita ini karena dalam kondisi pandemi corona, kita mengikuti pembelajaran melalui Zoom meeting atau pembelajaran daring. Agar tidak tertinggal kepada teman-teman atau anak-anakku yang tidak hadir, supaya disampaikan kepada teman-temannya itu tugas yang akan dilakukan bisa dibantu kawannya. Ya, bisa dibantu. Contoh yang tidak punya handphone, datang ke rumahnya, panggil dia ke rumahmu, bantu dia untuk mengerjakan tugasnya itu. Jangan nanti karena dia tidak punya handphone, itu tidak ada tugasnya. Boleh kita bekerja sama dalam pandemi corona itu untuk membantu. Yang namanya memang dalam kehidupan sosial kita tidak boleh paksakan orang tuanya membeli HP. Ya, jadi kalau yang tidak ada handphonenya itu tolong bantu teman-temannya supaya nanti dia mengikuti tetap pembelajaran kita, pembelajaran PJOK. Ingat ya, jangan kalian abaikan kawan kalian, bantu untuk namanya kita doakan supaya kegiatan pandemi corona itu berakhir, supaya kita bisa belajar tatap muka. Ya namanya pelajaran Pancasila itu yang lebih baik kita tatap muka, kita melakukan kegiatan yang namanya keterampilan langsung, ya harus kita coba. Tapi kalau hari ini tugas kalian pun kalian mencoba, walaupun tidak ada bolanya gerakannya itu harus disesuaikan melalui tadi video atau PowerPoint yang Bapak buat itu. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kepada ketua kelas untuk memimpin doanya kembali. Pada ketua kelas, pimpin doanya. Ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, baik berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Mungkin memang jaringan ya. Sekali lagi yang dalam pembelajaran daring ini yang kita hadapi tentang masalah pelajaran itu adalah jaringan. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya kita lanjutkan tentang materi bola voli tentang passing atas untuk minggu depan. Tapi untuk hari ini cukup sekian Bapak akhiri pembelajaran kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga sportif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.